Saya ingin bertanya bahwa kapan mulai orang itu menganggap Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan? Untuk jawab satu pertanyaan itu memang biasanya butuh jawaban yang komprehensif, yang komplit gitu ya, Ustaz. Yang tadi Ustadz maksud pada zaman Romawi Yesus diangkat atau dianggap sebagai Tuhan itu terjadi di sebuah konsili, Ustaz. Konsili Nisea namanya, tahun 325. Konsili tahu nggak, Ustaz? Maksudnya konsili tahu nggak, Ustaz? Bubes. Muktamar. Nah, kalau bilang muktamar, oh gitu. Konsili apa ini? Jadi sebelum konsili 325 itu, konsili tahun 325 Masehi itu sudah banyak golongan-golongan Kristen yang berbeda-beda. Ya, jadi Kristen-Kristen awal di abad pertama, kedua, ketiga itu akhirnya dibersihkan dalam tanda kutip oleh Kekaisaran Romawi di abad 4. Awal-awalnya mereka mengatakan ada kelompok yang bilang kelompok doketisme. Ini baru tahapan awal untuk menentukan Yesus itu Tuhan atau bukan gitu ya. Pertama, kelompok doketisme bilang Yesus itu wujud Tuhan di bumi. Kalah sama kelompok yang namanya separatisme. Separatisme mengatakan Yesus sebelum dibaptis belum jadi Tuhan. Ketika dibaptis baru jadi Tuhan. Ketika disalib yang diangkat Yesusnya, bukan yang diangkat Kristusnya, bukan Yesusnya. Jadi dipisahkan antara Yesus dan Kristus. Kalah lagi sama kelompok modalisme. Mod itu apa ya? Peran gitu. Ya. Jadi ada peran Bapa, ada peran Yesus. Modalisme pecah menjadi monarkianisme dan sabelianisme. Ini cukup bertahan lama, akhirnya kalah oleh kelompok trinitarianisme, yaitu dengan konsep trinitasnya, Bapa Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, tapi bukan tiga Tuhan tapi satu Tuhan, yang mana akhirnya menguasai orang-orang Kristen pada abad itu di Konsili Nisea tahun 325 Masehi, yang mana itu disponsori oleh Kaisar Romawi namanya Kaisar Konstantinus namanya. Kenapa Kaisar Konstantin mengadakan konsili itu? Karena dia ingin memastikan supaya orang Kristen ini satu aliran aja gitu. Ya. Waktu itu ada dua aliran yang boleh dikatakan bersaing. Yang satu disebut kelompok Kristen yang mengikuti aliran Trinitas. Kelompok yang melawan adalah kelompok disebut Arianisme, pemimpinnya Arius. Yang Arianisme tidak menganggap Yesus Tuhan. Yesus hanya ciptaan, tapi dia ciptaan paling mulia, lebih mulia dari malaikat. Tapi dia pernah tidak ada. Gitu. Kalau yang Trinitarian menganggap Yesus Tuhan. Nah, dua kelompok ini dijadikan dalam satu konsili, suruh berdebat. Akhirnya perdebatan nggak selesai, akhirnya diambil suara. Jadi Yesus akhirnya diangkat menjadi Tuhan berdasarkan voting. Gitu. Ya. Bahkan saya pernah baca votingnya itu nggak seimbang gitu, ya. Yang akhirnya bedanya cuma 2 suara gitu. Tapi 2 suara tuh yang minim gitu. Jadi mayoritas, jadi karena kalah jumlah orang, jadi votingnya nggak seimbang, ya. Tapi itu belum ada Trinitas sebenarnya, Pak. Belum resmi gitu Trinitasnya. Karena 325 hanya menentukan Yesus itu Tuhan. Roh Kudusnya belum. 325 Yesus Tuhan. 381 Masehi di kota Konstantinopel baru ditetapkan Roh Kudus juga punya hakikat yang sama dengan Bapa, makanya Roh Kudus juga Tuhan, baru komplit Trinitasnya. Berarti Trinitasnya baru selesai di akhir abad ke-4. Dan itu baru awal, Pak. Baru awal daripada pembentukan teologinya atau akidahnya Kristen yang kalangan Trinitarian.